selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi bekal kita dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Di mana firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran 32 ayat yang ke-26. Keluaran 32 ayat yang ke-26, sana dikatakan, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, notes kita pada hari ini adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun sebagai rangkaian perjalanan dari peristiwa keluarnya mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ketika Tuhan memerintahkan Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, orang Israel tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung tersebut karena menurut mereka Musa sengaja mengundur-undurkan waktu turun dari gunung itu. Oleh karenanya mereka atau bangsa Israel pun meminta Harun untuk membuat bagi mereka sebuah patung anak lembu emas untuk menjadi Allah bagi mereka, untuk tempat mereka memuji Allah tersebut. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, maka berdirilah Musa di pintu perkemahan serta berkata kepada mereka, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Musa melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu bertentangan dengan kehendak Allah dan pasti mendatangkan murka dan juga hukuman dari Allah, sehingga dia memberi pilihan kepada bangsa Israel. Mereka memilih untuk berdiri di jalan Tuhan, untuk berdiri di pihak Tuhan, atau mereka mempertahankan untuk pemujian mereka, penyembahan mereka terhadap patung anak lembu emas itu. Oleh karena itu, mereka yang memilih untuk tidak berada atau berdiri di jalan atau di pihak Allah, patutnya mereka mendapatkan hukuman. Tetapi sebaliknya, bagi yang memilih Tuhan, mereka akan mendapatkan pengampunan. Seperti halnya yang tertulis di dalam ayat yang ke-28, Bani Lewi yang mengikuti perintah daripada Musa untuk berdiri di pihak Tuhan, mereka selamat dan sebanyak 3.000 orang binasa atau musnah karena mereka tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sama halnya dengan bangsa itu, Tuhan juga memberikan pilihan kepada kita. Memberikan pilihan kepada kita manusia, karena Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Dan inilah yang kita sebut sebagai free will atau kehendak bebas. Kita bisa diberikan pilihan, kita mau berdiri di jalan Tuhan, kita berdiri di pihak Tuhan, atau sebaliknya. Dan tentunya pasti ada hadiah ataupun hukuman yang akan kita peroleh bila kita memilih untuk tidak berdiri di jalan Tuhan. Hadiahnya tentu saja kehidupan yang kekal sudah Tuhan Allah janjikan kepada setiap orang yang turut setia berada di dalam jalannya. Sebaliknya, kebinasaan akan terjadi bagi mereka yang tidak berjalan di jalan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga memberikan kepada kita saudara-saudari yang terkasih, memberikan akal budi dan pengetahuan untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Tentu saja kita mengetahui hal yang benar adalah yang seturut dengan firman Tuhan. Hal yang benar adalah yang seturut dengan perintah Tuhan. Oleh karena itu mari kita diam di dalam kebenaran, yaitu dengan senantiasa melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bilapun di dalam perjalanan kehidupan kita merasa banyak tantangan, banyak halangan yang menghalangi kita, yang membuat kita goyah, lemah, ingat, Tuhan tetap akan setia melihat kita. Tuhan akan tetap setia memelihara kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi tantangan, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan kita dalam menjalankan aktivitas kita pada
kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita boleh semakin menyadari bahwa berada di pihak Tuhan, berada di jalan Tuhan bukanlah sesuatu yang merugikan. Walaupun tantangan kita hadapi, percayalah Tuhan pasti akan senantiasa menemani kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi bekal kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita. Terima kasih, kiranya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga